dapat berkumpul menunaikan salat asar berjamaah, yang mana disebutkan salat asar ini merupakan uh, salatul wusta, ya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Menurut sebagian besar para ahli tafsir, salat wusta itu adalah salat asar. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan, jagalah salat 5 waktu secara totalitas, wusta secara khusus, salatul wusta. Sehingga para ulama juga mereka menganalisa kenapa sampai Allah Ta'ala menspesialkan menyebutkan secara khusus salat asar, salat wusta ini. Yang pertama karena di zaman Nabi itu salat asar ini merupakan salat yang paling dinantikan oleh para sahabat. Sehingga dalam satu riwayat ketika mereka sementara dalam perjuangan medan pertempuran, mereka break salat zuhur. Itu pihak lawan tidak sempat untuk melakukan serangan. Mereka mengatakan tunggu sebentar, tidak lama sebelum matahari terbenam mereka akan kembali salat. Dan salat itu menurut pihak musuh sampai mereka tahu merupakan salat yang paling mereka senangi, salat asar. Kemudian yang kedua, menjadi salat wusta ini karena memang posisinya di pertengahan antara waktu subuh, zuhur, dan maghrib, isya. Dia di pertengahan. Wusta itu pertengahan. Sehingga Nabi SAW juga dalam riwayat menyebutkan, man taraka salatul asar, faqad hubita sa'iru amalih. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka amal soleh keseharian yang dia tunaikan hangus, dia punya pahala. Ya, jadi kalau sampai meninggalkan salat asar, mungkin pagi hari dia sedekah, pagi hari dia bantu orang, pagi hari dia subuh, pagi hari dia duha, bela-bela macam banyak dia lakukan kebaikan-kebaikan yang berpahala, yang bernilai, maka dengan dia tidak memperhatikan menunaikan kewajiban salat asar, pahalanya menjadi hangus. Wal iyadu billah. Makanya alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah yang mana kita diringankan, dimudahkan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah, khususnya kita saat ini dapat menunaikan salat asar berjamaah. Insyaallah amal ibadah kita, amal soleh, kebaikan-kebaikan kita semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah pasca Ramadan, bahkan sudah lewat nisfu Syawal. Sudah kita lewati separuh setengah Syawal. Ya, begitu cepat ini waktu. Padahal saya lalu ke sini itu masih awal Ramadan ya. Awal Ramadan saya ke sini salat zuhur jamaah kalau tidak salah. Awal Ramadan. Ini sekarang sudah setengah Syawal, bukan setengah Ramadan lagi, setengah Syawal. Berarti sudah kurang lebih sebulan kita tidak jumpa. Inilah memang kecepatan waktu. Semakin dekat kiamat, itu waktu akan semakin cepat dia berlalu. Bahkan disebutkan juga keberkahan daripada waktu ini semakin berkurang dengan semakin dekatnya hari kiamat. Sehingga dalam riwayat disebutkan, la taqumus sa'ah. Tidaklah sampai bangkit hari kiamat hatta takuna sanah kasyahr. Sampai waktu yang setahun itu hanya dirasakan seperti sebulan, setahun tahun, 365 hari. Tapi dirasakan seperti hanya sebulan. Wa syahru kal usbu, dan waktu yang sebulan 29 kalau di tahun Hijriah atau 30 kalau di tanggal Syamsiah Miladiyah itu 30 atau 31 hari dirasakan cuma seperti sepekan, 7 hari. Wal usbu kal yaum, dan waktu yang sepekan dirasakan seperti hanya sehari. Wal yaum kasa'ah, dan waktu yang sehari dirasakan hanya seperti 1 jam. Wasa'ah lahdhah, dan waktu yang sejam hanya sebentar saja dia akan pergi meninggalkan kita, seperti jarum jam yang hanya 1 detik dia berpindah dari satu titik ke titik berikutnya. Perjalanan waktu yang begitu cepat. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya selama sebulan Ramadan kemarin itu perlu untuk kita selalu ingat dan kita kilas balik.
Sebab sayang kalau kita sudah ketemu Ramadan, tapi Ramadan berpisah, kita juga berpisah daripada kesolehan kita. Kebaikan yang biasa kita tunaikan di Ramadan. Boleh jadi biasa kita Ramadan, kita sholat jamaah. Begitu keluar Ramadan, kita sudah tidak lagi aktif sholat jamaah. Ramadan biasa kita sholat sunnah. Begitu keluar Ramadan, kita tinggalkan pula sholat sunnah. Biasa Ramadan kita buka, kita baca Al-Quran. Begitu keluar Ramadan, kita tinggalkan. Ini satu hal yang memprihatinkan dan satu hal yang sangat membuat seorang akan merugi dan menyesal. Karena ibarat kita di Ramadan itu, kita dibekali. Kita dibuat pelatihan. Ya, dilatih kita sebulan. Waktu malam ba'dal isya, biasanya kita istirahat. Tidak. Kita lakukan salat sunnah. Ba'diyahnya, tarawihnya, witirnya. Sebulan, tiap malam. Ya. Ini waktu yang bisa dibilang lumayan. Cukup 1 bulan itu bekal kita. Lewat dari Ramadan 11 bulan. Bahkan sisanya daripada perjalanan hidup kita, sisa umur itu. Biasa kita siang hari kita makan dan minum. Ramadan kita tinggalkan. Meskipun itu halal, untuk makanan itu halal. Tapi kita tinggalkan semata-mata demi kita menjalankan perintah Allah, kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ini satu nilai plus, nilai tambah, nilai-nilai kebaikan yang semuanya itu bekal kita yang bakal kita bawa. Jika orang meninggalkan dunia yang fana ini, dia tidak bawa lagi daripada bagian dunianya dia tinggal. Pakaian yang dia biasa gunakan dia tinggal. Tempat tidur dia tinggal, rumahnya dia tinggal, keluarganya dia tinggal, hartanya dia tinggal, pangkat jabatan semua dia tinggal. Yang dibawa apa? Amal perbuatan. Tinggal dilihat. Kalau memang amal perbuatan yang dia jalani lebih banyak, dominan kebaikan, insya Allah beruntung dia. Tapi kalau lebih berat, lebih banyak hal-hal yang negatif, waliyadzubillah, ya, satu kerugian sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an, ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyati radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Ini janji Allah. Ya, di mana janji Allah itu pasti, di mana janji Allah itu tepat, janji Allah pasti benar. Wa amma man khaffat mawazinu. Kebalikan, ketika ditimbang amal perbuatan yang dilakukan manusia semasa hidup di dunia ini, ternyata kebaikannya khaffat, lebih ringan. Yang lebih berat apa? Yang negatif. Kejahatannya, kemaksiatannya, hal-hal yang tidak baik, kemungkaran dan keburukan yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Ya. Maka apa yang disampaikan dalam Al-Quran? Fa ummuhu hawiyah. Maka meskipun dia beriman, dia mampir dulu, dia transit dulu, dia masuk dulu ke neraka yang disebut dengan neraka hawiyah. Kenapa disebut dengan dasar iman? Iya, kalau memang dia tidak beriman, dia sudah jatuh dari awalnya. Tidak perlu lagi mau ditimbang. Ya. Kalau memang dia tidak beriman, tidak ada timbangan bagi dia. Tidak akan didirikan timbangan. Selesai sudah. Innal ladzina kafaru a'malum kasarabin. Sesungguhnya orang-orang tidak beriman itu, amal perbuatan, aktivitas mereka itu seperti fata morgana saja. Sarab artinya fata morgana. Pernah tahu fata morgana? Jalan di waktu panas, terik, lihat di tempat yang jauh seperti ada air. Cepat-cepat dia ke sana. Ternyata cuma bayangan pohon, atau bayangan gunung, atau bayangan benda. Tidak ada air, fata morgana. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan, dibalas, selesai urusan di dunia. Tidak didirikan lagi timbangan bagi mereka. Mereka beriman, ditimbang. Mana lebih berat? Ternyata yang lebih berat adalah yang tidak baik. Yang baik, khaffat, ringan. Fa ummuhu hawiyah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya.
Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang selalu menyala, yang siap membakar. Waliyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nah, jamaah sekalian, Nabi SAW sampai-sampai dalam rangka memotivasi umatnya untuk bisa menjaga bagian daripada Ramadan ini supaya bisa bertahan, sampai beliau memberikan kabar gembira dengan puasa sunnah yang ditunaikan di bulan Syawal. Dengan beliau bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Ya, dengan dia puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Terserah, boleh hari kedua tanggal 2 Syawal langsung dia berpuasa, boleh. Boleh hari-hari yang setelahnya. Bagus, baik kalau bisa berurutan. Tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya, 6 hari. Tapi kalau tidak juga, tidak berurutan, boleh. Senin, Kamis, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari. Yang penting di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, ya, kana lahu kasiyamid dahar. Atau kama qala Rasul. Maka bagi orang yang mengamalkan seperti itu, diberikan pahala sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. 1 tahun itu dijelaskan para ulama, pahala puasa wajib, bukan pahala puasa sunnah. Pahala puasa wajib selama setahun 12 bulan. Sehingga 10 hari, 1 bulan yang dia tunaikan di bulan Ramadan dikalikan 10 menjadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10. Sehingga menjadi 60 hari dan menjadi itu 2 bulan. Sehingga 12 bulan. 1 tahun pahala dia mendapatkan ibadah puasa wajib yang akan dia terima. Hanya alhamdulillah kita syukur kepada Allah, amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi fadilah dan keutamaannya begitu besar yang diberikan oleh Allah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman dalam rangka menjelaskan orang-orang yang istiqomah. Jadi dia itu istiqomah itu luzumut ta'ah, selalu, continue, senantiasa, taat kepada Allah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhanku. Dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Perintah Allah dia tunaikan, larangan Allah dia tinggalkan, hal-hal yang positif dia berlomba-lomba lakukan, hal-hal yang negatif dia perjuang untuk menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dan masuk ke dalam perbuatan itu. Istiqamah selalu. Dan alhamdulillah juga, ya, dalam rangka kita bertaat, menunaikan ketaatan kita kepada Allah ini, Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, kita selalu kita ingat dan selalu kita camkan dalam diri kita. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kita boleh jadi khilaf, ada kealpaan, ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan, Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun. Cepat-cepat kita minta ampun, Allah Ta'ala akan mengampuni. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ketika orang yang taat, orang beriman, orang yang takwa itu boleh jadi dia terjerumus melakukan perbuatan yang tidak baik. Dosa-dosa kecil dia lakukan, maksiat dia lakukan, mendolimi diri mereka. Apa yang dilakukan? Cepat-cepat dia ingat kepada Allah, minta ampun dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunda-nunda, cepat segera dia minta ampun. Jadi konsepnya itu mereka yang beriman dan taat kepada Allah bukan berarti dia langsung terbebas dari kesalahan. Boleh jadi ada kesalahan, tapi bagaimana? Cepat dia ingat kepada Allah, cepat dia minta ampun kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ayat ini disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat rahmat ya, kepada orang yang beriman dan orang istiqomah tadi. Kapan itu turunnya? Indal ghargharah, ketika dia sekarat, ketika dia menghadapi saat-saat genting, menghadapi kematian. Saat yang begitu mengkhawatirkan dan menakutkan, malaikat rahmah diutus turun kepada orang tadi. Ya. Apa yang dilakukan malaikat rahmah tadi? Malaikat yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, menghibur, memberikan kabar gembira kepada orang yang menghadapi kematian ini. Karena disebutkan kalau sampai ada orang menghadapi kematian lalu dia tidak senang, maka Allah Ta'ala akan murka, tidak senang bertemu dengan dia. Satu kali Rasulullah menyampaikan, Man ahabballah liqa'ahu ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka, tidak senang, benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan membenci perjumpaan dengan dia. Ketika Nabi menyampaikan itu, ada istri Nabi mendengar. Namanya Siti Aisyah. Langsung bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Rasul, siapa di antara kita manusia ini yang tidak membenci kematian? Orang yang hidup ini pasti senang hidup lama di dunia. Dan pasti ketika ditawari, semua mati, pasti dia akan menolak. Dia tidak suka. Bagus ini. Respon dari istri Nabi ini bagus, membantu kita sekali. Alhamdulillah. Sehingga Nabi menjelaskan, oh begini wahai Aisyah, ketahuilah orang yang beriman, orang yang taat istiqomah, saat dia menghadapi kematian, diberikan kabar gembira kepada orang itu. Sehingga dia senang berjumpa dengan Allah. Maka Allah akan senang jumpa dengan dia. Tapi orang yang tidak beriman atau dia ahli maksiat, maka dia dikasih tahu perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan, sehingga dia takut untuk mati, dia benci kematian, dia tidak senang, dia takut berjumpa dengan Allah, maka Allah akan murka dan membenci perjumpaan dengan orang itu. Oh, begitu ya. Ini ayat. Tatanazzal alaihimul malaikah alla takhafu. Kamu jangan takut. Kalau memang di sana orang-orang takut mau mati, kamu enggak usah takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kalau di sana orang mati sedih, keluarganya sedih, susah, kamu enggak ikut sedih, kamu tidak usah ikut susah. Wa absyiru, maka saat inilah kamu bergembira. Saatnya kamu senang bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasa sekali orang-orang yang istiqomah itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan bagi kita. Boleh jadi kalau Ramadan kita tarawih ada yang 20, ada yang 8. Tapi paling tidak pertahankanlah sebagian daripada itu. Ya, kalau nggak bisa 20 di luar Ramadan, bukan tarawih ya. Tarawih udah nggak ada, tapi tahajud ada. Ada. Tadinya kita tidur jam 9, jam 10 bangun sudah bisa tahajud. Kita tidur jam 10, jam 11 bangun sudah bisa tahajud. Kita tidur jam 10, bangun jam 2, jam 3 bisa tahajud. Yang penting sebelum subuh. Dan tahajud itu dilakukan salat yang ditunaikan setelah dia bangun dari tidur, dan ketika dia tidur dia sudah sholat isya. Itu ketentuannya. Jadi tarawih udah nggak ada, tapi tahajud ada. 20 rakaat boleh. Kalau tahajud minimal 2 rakaat, paling banyak, nggak ada batas. 2 rakaat salam, aduh masih kuat, tambah 2 rakaat salam masih kuat, sudah 8 masih kuat, tambah lagi, sesuai dengan kemampuan. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada batas. Itu ada
sampai sholat tahajudnya 100 rakaat. Ada yang sampai lebih daripada itu. Tergantung masing-masing. Ya, ada yang 2 rakaat. Tapi setidaknya mungkin kita nggak bisa berokat-rokaat, tapi paling tidak ba'diyah isya'nya kita jaga dan tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau memang bisa. Kalau enggak, ba'diyah isya' itu. Kemudian ada witir. Nah, witir ini sangat penting. Bukan cuma khusus di Ramadan. Kalau tarawih, iya khusus Ramadan. Tapi kalau witir, biar di luar Ramadan pun tetap ada. Dan witir ini merupakan salat sunnah yang muakkad, yang dikuatkan. Bahkan dalam mazhab Hanafi bukan lagi hukumnya sunnah, tapi dihukumi wajib. Jadi begitu kuatnya perintah dalam hadis Nabi SAW. Autiru ya ahlal Qur'an. Salatlah witir bagi orang yang beriman kepada Al-Quran. Diperintah sama Nabi. Minimal witir 1 rakaat. Ramadan 3 rakaat. Kalau kita nggak kuat 3, ya sudah. 1 dah. Kalau memang bisa pertahan ketiga, bagus. Malah kalau bisa tambah daripada itu. Jadi 5 kan. Jadi 7 atau selebihnya. Tapi kalau nggak bisa, paling minim daripada witir itu 1 rakaat kita tunaikan. Kalau 1 rakaat paling 1 menit. Nah, antara waktu maghrib dan isya itu juga ada sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah dan juga ada sholat sunnah awabin. Nah, ini penting bagi kita, ada kesempatan waktu. Sayang kalau sampai kesempatan waktu kita berlalu tanpa kita selingi untuk akhirat. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kebaikan kita di akhirat. Sholat sunnah awabin itu minimal 2 rakaat. Maksimal 20 rakaat. Pertengahan 6 rakaat. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, man shalla 6 rakaat, barang siapa yang salat sunnah 6 rakaat setelah dia salat maghrib, ya, lam yanfasil, tidak disela-selai ya. Atau kama qala Rasul, tidak disela-selai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dengan pembicaraan yang tidak baik, udilla lahu bi ibadati sintai asyrata sanah. Maka salat sunnah 6 rakaat yang ditunaikan, salat sunnah awabin antara salat ba'diyah maghrib, salat maghrib sebelum isya, antara maghrib isya, 6 rakaat itu pahalanya disamakan dengan orang yang beribadah selama 12 tahun. Ya, ini kan satu hal yang luar biasa. Kalau 6 rakaat itu 1 rakaat tadi dibilang 1 menit, 6 rakaat berarti cuma butuh waktu 6 menit. Kalaupun 1 rakaat 2 menit, maka butuh waktu cuma 12 menit. Kita kerja 12 menit, dibayar, digaji, diganjar, dibalas sama Allah dengan pahala 12 tahun. 12 menit kerja, 12 tahun. Itu kalau 1 malam kita kerjakan. Kalau 10 malam. Kalau kita tekunkan sampai setahun, 360 malam. Ya, apakah kita tidak mau berat timbangan kebaikan kita? Takulat mawazinu. Timbangan kebaikan tidak akan mau berat. Insyaallah pasti akan berat. Maka daripada itu, kita semua marilah, termasuk saya bicara, semuanya kita ada pejuang-pejuang, ya, sementara dalam medan perjuangan kita ini semasa hidup untuk memaksimalkan kebaikan kita dan menekan, meminimalisir daripada hal-hal yang negatif dalam diri kita. Insyaallah keberkahan Ramadan akan senantiasa kita rasakan dan kita bisa istiqomah 11 bulan, bahkan sepanjang hidup kita istiqomah, dan kita insyaallah dapat meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, satu harapan, satu cita-cita. Di saat kita akan berpisah meninggalkan dunia, malaikat turun memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan di lapangan rezeki kita dan dimudahkan urusan kita, dan keluarga kita semuanya tetap dijadikan keluarga yang menyenangkan, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang sukses, anak-anak yang taat, anak yang bakti, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini mungkin dapat saya sampaikan. Kalau memang waktu sudah habis, kita akhiri dengan doa nanti. Dan kalau memang masih ada waktu dan akan ada pertanyaan juga, silahkan. Saya ingin menyesuaikan saja. Silakan.
Ditunggu sampai 20 sampai 30 detik lah kira-kira. Karena masih jam kantor katanya. Pas semuanya? Pas ya? Ya, alhamdulillah. Insyaallah manfaat ya, bisa menjadi pegangan, motivasi, dorongan bagi kita semuanya menjalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jamana hadza ya Allah jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض لقضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ الحرمين مكة والمدينة واحفظ بيت المقدس واحفظ بلدة إندونيسيا يا الله ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.